Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Tri Rahayu dengan NIM 120402246000 dari kelas BKI 3A. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan soal UTS dan soal UAS yang telah diberikan oleh dosen pengampu Bapak Muhammad Ilyas MA. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan teknik-teknik yang dilakukan dalam pendekatan psikoanalisis, yaitu asosiasi bebas, interpretasi, analisis mimpi, analisis dan interpretasi atas resistensi, dan analisis interpretasi atas resistensi. Jawabannya ialah yang pertama kita akan membahas mengenai asosiasi bebas. Asosiasi bebas mengupayakan klien untuk menjernihkan pikirannya dari pengalaman dan pemikiran sehari-hari, sehingga klien mudah mengungkapkan pengalaman masa lalunya. Yang kedua, analisis mimpi merupakan pengungkapan klien tentang berbagai kejadian dalam mimpinya dan konselor berusaha untuk menganalisisnya. Yang ketiga yaitu interpretasi. Interpretasi merupakan mengungkap apa yang terkandung di balik apa yang dikatakan klien, baik dalam asosiasi bebas, mimpi, resistensi, dan transferensi klien. Yang keempat yaitu analisis resistensi. Analisis resistensi merupakan penolakan yang ditujukan untuk menyadarkan klien terhadap alasan-alasan penolakannya. Yang kelima yaitu analisis transferensi. Analisis transferensi merupakan mengalihkan berupa perasaan dan harapan masa lalu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua yaitu jelaskan penyebab Neo-Freudian memisahkan diri dari Freud seperti Alfred Adler dan Albert Ellis. Jawabannya ialah Neo-Freudian adalah pendekatan psikoanalitik yang berasal dari pengaruh Sigmund Freud, tetapi memperluas teorinya ke arah aspek sosial atau budaya psikoanalisis di atas biologis. Sebut saja salah satu muridnya Adler yang berbeda prinsip dengan Freud, yang menyebabkan pemisahan pendekatan ini diantaranya ialah yang pertama, Freud memandang komponen kehidupan yang sehat adalah kemampuan mencintai dan berkarya. Bagi Adler, masalah hidup selalu bersifat sosial. Yang kedua, Freud memandang kepribadian sebagai proses biologik, mekanistik, sedangkan Adler termasuk pelopor, ego kreatif. Yang ketiga, Adler menekankan adanya keunikan pribadi. Setiap pribadi merupakan konfigurasi unik dari motif-motif, sifat, dan nilai-nilai, serta minat. Yang keempat, Adler memandang kesadaran sebagai pusat kepribadian, bukan ketidaksadaran. Bagi Adler, manusia itu lahir dalam keadaan tubuh yang lemah, tak berdaya. Kondisi ketidakberdayaan itu menimbulkan perasaan inferioritas dan ketergantungan kepada orang lain. Psikologi individual memandang individu sebagai makhluk yang saling tergantung secara sosial. Begitupun Albert Ellis, masih terdapat perbedaan pendapat dengan Freud sehingga terjadi pemisahan. Albert Ellis terkenal sebagai pemikir dan pencetus rasional emotif terapi, sebuah bentuk terapi yang populer dan banyak digunakan dalam proses konseling saat ini. Pada saat mencetuskan teorinya, dia mendapati bahwa teori psikoanalisis yang dipelopori oleh Freud tidak mendalam dan adalah satu bentuk pemulihan yang tidak saintifik. Lanjutkan ke pertanyaan ketiga, yaitu coba jelaskan eksperimen Pavlov tentang classical conditioning, kemudian dikaitkan dengan model konseling behavior therapy. Jawabannya ialah classic conditioning, pengkondisian atau persyaratan klasik, adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang, sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan.
Sementara behavioral adalah suatu teknik dalam konseling yang berlandaskan teori belajar, berfokus pada tingkah laku individu untuk membantu konseli mempelajari tingkah laku baru dalam memecahkan masalahnya. Kaitan antara kedua teori ini bisa kita ambil contoh dari eksperimen yang dilakukan oleh Pavlov sendiri, yang mana behavior mencakup pembiasaan klasik, koneksionisme, tone decay, dan pengkondisian operan. Pavlov dalam karya tulisnya mengatakan mengenai refleks yang dikondisikan berpengaruh terhadap psikologi behavior. Hal ini berkaitan dengan classical conditioning yang merupakan teori yang menjelaskan bagaimana kita kadangkala mempelajari respon-respon yang baru sebagai sebuah hasil dari dua stimulus atau lebih yang muncul hampir pada waktu yang sama, seperti eksperimen yang telah dilaksanakannya. Kita lanjut ke pertanyaan keempat, yaitu jelaskan konsep dasar dari model konseling rasional emotif terapi. Jawabannya ialah manusia pada dasarnya memiliki kecenderungan untuk berpikir rasional dan irasional. Ketika berpikir rasional, manusia akan efektif dan bahagia serta kompeten. Jika berpikir irasional, individu menjadi tidak efektif. Reaksi emosional seseorang disebabkan oleh evaluasi, interpretasi, dan filosofi yang disadari maupun tidak disadari. Hambatan psikologis atau emosional adalah akibat dari cara berpikir yang tidak logis dan irasional. Berpikir secara irasional akan tercermin dari verbalisasi yang digunakan. Perasaan dan pikiran negatif serta penolakan diri harus dilawan dengan cara berpikir rasional dan logis yang dapat diterima menurut akal sehat, serta menggunakan cara verbalisasi yang rasional. Pertanyaan kelima, yaitu jelaskan perbedaan model konseling Carl Rogers dengan model konseling Triad and Factor jika ditinjau dari hubungan antara konselor dan klien. Perbedaan dari proses konselingnya, yaitu model konseling Carl Rogers, proses konselingnya adalah yang pertama, konseling memusatkan pada pengalaman individu. Yang kedua, konseling berupaya untuk meminimalisir rasa diri terancam dan memaksimalkan eksplorasi diri. Yang ketiga, konselor membantu untuk mengkaji dan memadukan pengalaman sebelumnya ke dalam konsep diri. Yang keempat, dengan pengalaman individu mencapai penerimaan diri dan menerima orang lain. Yang kelima, wawancara yang utama dalam konseling untuk menumbuhkan hubungan timbal balik. Sedangkan konseling Triad and Factor itu proses konselingnya yang pertama yaitu tahap analisis, yang kedua itu tahap sintesis, dan yang ketiga tahap diagnosis. Kita lanjutkan pertanyaan ke-6. Jelaskan teknik-teknik yang digunakan dalam model konseling. Jawabannya yang pertama yaitu permainan dialog. Teknik ini dilakukan dengan cara klien dikondisikan untuk mendialog dua kecenderungan yang saling bertentangan, seperti kecenderungan orang tua lawan kecenderungan anak. Yang kedua, latihan bertanggung jawab. Teknik ini dimaksudkan untuk membantu klien agar mengakui dan menerima perasaannya daripada memproyeksi perasaannya itu kepada orang lain. Yang ketiga, bermain proyeksi. Bermain proyeksi artinya memantulkan perasaan-perasaan kepada orang lain yang dirinya sendiri tidak mau menerimanya. Dalam teknik bermain proyeksi, konselor meminta kepada klien untuk melakukan hal-hal yang diproyeksikan kepada orang lain. Yang keempat, teknik pembalikan. Dengan teknik ini, konselor meminta klien untuk memainkan peran
yang berkebalikan dengan perasaan-perasaan yang dikeluhkannya. Yang kelima, tetap dengan perasaan. Maksudnya yaitu teknik ini dapat digunakan untuk klien yang menunjukkan suasana hati yang tidak menyenangkan. Konselor klien untuk tetap bertahan dengan perasaan yang tidak menyenangkan itu. Baik, kita lanjut pertanyaan ke-7. Jelaskan 3 aspek atau tugas dimensi yang saling berkaitan dalam membentuk sifat manusia jika ditinjau dari model konseling logoterapi. Jawabannya ialah yang pertama, nilai-nilai kreatif atau daya cipta. Nilai-nilai ini diwujudkan dalam aktivitas kreatif dan produktif. Makna dari kegiatan berkarya lebih terletak pada sikap, cara kerja yang tercerminkan, keterlibatan pribadi atau dedikasi, cinta kerja, dan kesungguhan pada pekerjaannya melalui kegiatan berkarya, bekerja, dan melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab, dapat menemukan arti dan menghayati kehidupan secara bermakna. Yang kedua, nilai penghayatan. Nilai ini dilakukan dengan mengambil sesuatu yang bermakna dari lingkungan luar dan mendalaminya. Mendalami nilai-nilai penghayatan berarti mencoba memahami, meyakini, dan menghayati berbagai nilai yang ada dalam kehidupan seperti kebenaran, keindahan, kasih sayang, kebijakan, dan keimanan dapat memberikan arti pada kehidupan seseorang. Yang ketiga, nilai bersikap. Mengambil sikap yang tepat atau sikap yang diberikan individu terhadap kondisi yang tidak dapat diubah atau peristiwa tragis yang telah terjadi dan tidak dapat dihindari lagi. Dalam hal ini, yang dapat diubah adalah sikap, bukan peristiwa. Dengan mengambil sikap yang tepat, maka beban pengalaman tragis itu berkurang, bahkan dapat menimbulkan makna yang lebih berarti. Kita lanjut pertanyaan ke-8, yaitu jelaskan kembali apa yang Anda pahami tentang tugas makalah yang Anda presentasikan. Nah, di sini saya membahas mengenai CBT. CBT yaitu Cognitive Behavior Therapy. Adalah proses konseling dengan teknik modifikasi perilaku dan mengubah keyakinan maladaptif. Ahli terapi membantu individu mengganti interpretasi yang irasional terhadap suatu peristiwa dengan interpretasi yang lebih realistik, atau membantu pengendalian reaksi emosional yang terganggu, seperti kecemasan dan depresi, dengan mengajarkan mereka cara yang lebih efektif untuk menginterpretasikan pengalaman mereka. Konseling ini akan diarahkan kepada modifikasi fungsi berpikir, merasa, dan bertindak dengan menekankan otak sebagai menganalisa. Pengambil keputusan, bertanya, bertindak, dan memutuskan kembali. Sedangkan pendekatan pada aspek behavior diarahkan untuk membangun hubungan yang baik antara situasi permasalahan dengan kebiasaan mereaksi permasalahan. Tujuan dari CBT sendiri yaitu mengajak individu untuk belajar mengubah perilaku, menenangkan pikiran dan tubuh sehingga merasa lebih baik, berpikir lebih jelas, dan membantu membuat keputusan yang tepat. Hingga pada akhirnya, dengan CBT diharapkan dapat membantu konseling dalam menyelaraskan berpikir, merasa, dan bertindak. Kognitif behavioral atau CBT berorientasi pada pemecahan masalah dengan terapi yang dipusatkan pada keadaan di sini dan sekarang, yang memandang individu sebagai pengambil keputusan penting
tentang tujuan atau masalah yang akan dipecahkan dalam proses terapi. Di sini saya akan menyebutkan mengenai kelebihan dan kelemahan dari CBT. Kelebihan CBT yang pertama yaitu dapat mengukur kemampuan interperso dan kemampuan sosial seseorang. Yang kedua, membangun keterampilan sosial seseorang, keterampilan komunikasi atau bersosialisasi. Sedangkan kelemahan dari CBT itu ialah hanya mengukur dan mengetahui kondisi pada saat itu. Selain itu, membutuhkan waktu yang relatif lama, mengabaikan faktor rasional penting dalam terapi, tidak memberikan wawasan, mengobati gejala bukan penyebab, melibatkan kontrol dan manipulasi oleh konselor. Demikian jawaban-jawaban yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.